Kembali lagi di CCG Coco Gosip bersama rekan saya Firas dan saya Tommy. Yes. Sudah siap untuk geleng-geleng lagi hari ini? Mas Tom, apa yang ada di pikiran lu kalau mendengar kata kampus, Mas Tom? Oh, kalau kampus tuh berarti tempat untuk menimba ilmu, menjunjung tinggi, Menimba ilmu, menjunjung pendidikan, tinggi. memasukkan ilmu-ilmu baru, Ke dalam otak. mencicipi. Kok gitu? Kan mencicipi. Benar. Mencicipi kebebasan untuk berpendapat. Nah, tapi ini ada yang disalahgunakan, Mas. Maksudnya? Kampus Hah? dijadikan tempat asusila. Loh, maksudnya anjing Kalau- duduk bersila, asusila. Waduh, bukan dong. Ini tindakan tidak senonoh. Loh. Gitu nih. Masalahnya Boleh lah. bukan laki-laki dengan perempuan, walaupun tidak dibenarkan ya. Tapi Betul masalahnya aja nggak betul? laki-laki dengan laki-laki. Loh, seperti pernah melihat Hah? sebuah kejadian. Tapi sebelum menuju ke sana, kita coba tonton dulu videonya. Ini tuh. Di daerah mana ini? Di daerah kampus swasta di Jakarta. Ah, negeri dong. Negeri lagi. PNJ. Di daerah PNJ, Mas. Nih, kita lihat sini. Politeknik Negeri Jakarta. Ah, ini waduh. Ini disensor ya, sayangnya Yes, ya. benar. Waduh. Sangat Agak jijik sebenarnya. tidak tahan untuk Oh, ini katanya ini adalah klarifikasi dari salah Ayah. satu orang tua pelakunya nih. Dia minta maaf, entah apa yang disampaikan, cuman dari gesturnya seperti tidak ada rasa bersalah gitu, Mas. Nah, ujung-ujungnya lihat dia diarak. wow. Diarak gitu. Bukan dong, itu minuman. Ini karena sudah pasti akan memicu emosi dari para mahasiswa ya. Karena di satu sisi mahasiswa itu membanggakan alma maternya. Benar. Masa bukan corek. dibilang, lu dari PNJ? Oh, PNJ yang kampusnya. Nah, masa begitu? Emosi pasti akhirnya diarak. Citranya masa buruk. Benar. Dan memang Tapi- sebaiknya ini dilakukan supaya menjadi efek jera ya. Benar. Bagi siapapun yang melakukan itu. Mau itu sesama jenis ataupun tidak sesama jenis, selama masih belum menikah kan tidak boleh. Tidak boleh. Tapi udah ada ini belum keterangan dari pihak kampus. Nah, jadi sebelum kita membahas tentang apa yang diinformasikan oleh pihak kampus ini terjadi di hari Selasa kemarin. Ini salah satu pelakunya adalah mahasiswa di PNJ. Yes. Satunya lagi Satunya masih bukan eksternal. Eksternal. Jadi yang mahasiswa itu inisialnya adalah ARM. Dan yang dari luar kampus namanya inisialnya AW. Gitu. Jadi yang satu memang mahasiswa di situ, yang satu bukan. Nah ini terjadi di perpustakaan ya. Di bagian luar perpustakaan terjadi. luar. Jadi dari kata ARM ini bilang katanya AW tiba-tiba udah nyampe di daerah kampus. Loh. Terus katanya AW udah nggak sabar, akhirnya terjadilah hal-hal tadi. Gitu dari klarifikasi dari Benar. pelaku. Nah ini kalau dari siapa tadi namanya? Soraya. ini namanya adalah Soraya Adlina, humas dari PNJ, mengatakan insiden itu pertama kali diketahui oleh sejumlah mahasiswa yang akhirnya melaporkan kepada pihak kampus. Setelah menerima laporan, langsung petugas keamanan mengamankan kedua orang ini supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak. Dan seharusnya juga dari pihak kampus secara tegas memberikan sanksi ya. Mudah-mudahan ada sanksi-sanksi khusus yang bisa diberikan. Nah, memang katanya Komisi Disiplin bersama unit terkait masih menelaah bentuk pelanggaran yang terjadi dan menentukan sanksi apa yang akan dijatuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan kampus. Bisa jadi pemberhentian sementara, bisa jadi pemberhentian total, atau bisa di SP. SSP, surat peringatan. Oh, Ada yang lain ya? saya pikir surat Oh, bukan. Surat peringatan. pemberitahuan Anda dikeluarkan. Surat peringatan gitu, Mas. Baiklah, kita lanjut ke informasi geleng-geleng, makin geleng-geleng kedua. Coba kita cek. Nih. Ini kita akan geleng-geleng dulu nih sebelum memulai. Cek. Karena berita ini pasti juga akan membuat Anda geleng-geleng. Benar. Jadi kan katanya ingin meratakan listrik Merataan. se-Indonesia. Benar. Ternyata setelah kemarin ada Sumatera blackout, Ini sekarang diketahui bahwa ada salah satu daerah di Sumatera Barat, masih daerah Sumatera juga ya? daerah Mentawai. Daerah Mentawai. Ini sampai tahun 2026 belum dialiri listrik sama sekali. Belum dialiri listrik. Nonton dulu aja deh kalau nggak percaya.
Coba kita cek. Ini sebenarnya videonya memperlihatkan apa ya, guyub, ya kebersamaan ya tuh. rukun. Jadi warga-warga Sedang asyik bertonton TV ya. Ini seorang guru di Bolotok, daerah pedalaman Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, membagikan momen saat masyarakat tengah berkumpul di satu rumah untuk sama-sama menonton TV. Nah, jadi ini agak-agak semi nostalgia juga Mas sampai tahun 90-an ya. Iya, mungkin 90-an awal. Orang yang belum atau punya 95. TV bisa nonton. TV Cuman kan itu wajar, Iya, tahun karena 90. TV belum ada. Belum banyak. Listrik sebenarnya udah ada, tapi Listrik belum merata. Cuman 2026 TV udah murah. TV banyak, murah meriah, digital internet banyak. Listriknya belum ada. Kok bisa? Kita lihat lagi tuh. Jadi memang di pedalaman, khususnya di Bolotok, sampai tahun 2026 ini belum ada listrik sama sekali. Untuk menonton TV, cas HP, dan kebutuhan lainnya yang harus menggunakan listrik, harus sambil nyalakan ini yang dipakai di kuping. Genset, itu headset. Genset. Salah ya? Enggak, genset. Harus menggunakan genset. Genset. Pakai zoners. Genset aja harus pakai bensin. Iya, beli bensin dulu. Ngompa bensinnya pakai listrik lagi. Harga bensinnya juga Apa? murah. Itu Virus baru beli motor listrik kemarin. Baru beli motor listrik. Benar. Kalau Anda ke Sumatera Barat, ke Kepulauan Mentawai, motor Anda nggak bisa jalan. Baru sebentar doang melipir nggak bisa ngecas. Aduh. Tapi jangankan di Kepulauan Mentawai, jangankan di Sumatera Barat, Ya. di Pulau Jawa aja masih ada daerah-daerah yang belum teraliri listrik. Saya baru tahu ketika bulan lalu om saya ikut sebuah non-governmental organization, Oh, seperti ini ya, apa namanya? perusahaan yang tidak ngambil profit. Ya. Dia membangun pembangkit listrik tenaga air dari sungai supaya warga yang ada di sekitar sungai, di Bisa. sekitar 2 RT bisa teraliri listrik. Ya, harusnya pemerataan segera dilakukan oleh pihak-pihak terkait, ya kan? Sementara ada nih yang mau membangun pembangkit listrik tenaga surya nih, terus tiba-tiba langsung disamperin sama salah satu perusahaan, terus katanya tidak boleh, ini tidak boleh. Ya, ini berita, kita lihat ke berita ketiga nih. Bikin apa lagi kira-kira Mas Tami ya? Berita haru atau Nah, kita coba nonton dulu aja nih berita ketiga. Sigma deh? Di berita ketiga ini ada berita apa, Ras? Ini ada berita mengharukan Mas Tom. Kenapa nih? Ini antara mengharukan dan ya nonton sendiri dulu dah. Bisa geleng-geleng juga nih? Bisa bikin geleng-geleng juga, kita lihat. Nih, Tidak. tak ada kaos kaki, arang pun jadi. Tak ada rotan. Ini kali jokes-jokes gitu. Oh, enggak Mas Tom. Jadi ini memang bocah sekolah dasar yang tampak mengenakan kaos kaki dari arang Mas Tom. Bocah tersebut diketahui bernama Marciano TV, Wah, asal NTT. Mas Tom. Dalam video yang beredar, kaki Marciano terlihat diolesi arang. iya lagi tuh, bener. Iya, oh iya. Jadi dibikin Kirain tuh seolah- sebelahnya tuh kaos kaki, ternyata arang juga. Agak arang ini arang. Ini kreatif, antara kreatif sama Miris ya? sih. Mirisnya kenapa Mas Tom? Loh, maksudnya kan bukannya udah dianggarkan ya kaos kaki itu? Sekian Di saat gencar-gencarnya Katanya kemarin mau- pengadaan kaos kaki. Ada harusnya pengadaan kaos kaki untuk yang seperti ini. Benar. Nah, tapi nih Ngapain institusi itu? menanggapi viralnya video itu Mas nih, sang bapak nih, Yanto TV memberikan klarifikasi. Ia menegaskan rekaman yang memperlihatkan dirinya mengoleskan arang. Ini ke cuma kaki komedi doang kan anaknya ternyata? merupakan kejadian nyata, bukan Iya, maksudnya bukan AI, ya nyata. benar yang direkam secara spontan. Uhuy. Maksudnya gimana? Ini kan bukan AI, berarti benar kejadian. Yes. Keadaan nyata maksudnya. Dan nyata ini bukan untuk rekayasa, apalagi untuk jadiin konten di media sosial. Oh, ini keadaan yang tidak dibikin-bikin. Bukan. Tapi memang aslinya tidak sanggup untuk Aslinya, membeli kaos. benar. Aslinya nggak sanggup. Jadi memang bukan, kan ada yang semata-mata tuh di kontennya cuma untuk viral, Oh, iya. nyari perhatian, nyari attention. Enggak, kalau ini nggak sengaja, dia ngerekam. Anaknya mau berangkat sekolah, ini bagus loh, anaknya mau sekolah kan, Tapi mau memang- menuntut ilmu. Tapi menurut gue emang wajar karena kan kaos kaki mahal banget. Makanya sampai waktu itu ada institusi Hah? mengadakan pengadaan kaos kaki, angkanya besar sekali kan? Iya. Berarti harga satu kaos kaki itu memang mahal. Kenapa emang? Makanya sekarang diperiksa sama Kejaksaan Agung, bener gak? Ini Oh, benar. 100.000 ya kalau nggak salah ya? Udah. Nah, Yanto, benar. Sang bapak juga menjelaskan penggunaan arang tersebut dilakukan sebagai cara sederhana untuk menutupi kaki anaknya yang tidak menggunakan kaos kaki. ya ampun, miris sekali ya. Jadi kalau misalkan kehujanan harus
make up ulang di kaki. Make up bukan di muka tapi di kaki, Mas. Ya ampun. Tapi yang Hah? tapi anaknya semangat sekolah, Semangat, mungkin orang tuanya nggak mau membuat anaknya jadi malas sekolah karena nggak semua anak kan semangat gini kalau Benar. sekolah ada. Nggak mematahkan semangat anak Anaknya, berangkat sekolah di saat ada yang kekurangan. Semoga menjadi perhatian ya. Benar. Baiklah, itu dia CCG hari ini ya, Ya. yang sudah menyaksikan. Terima kasih. Terima Pokoknya kasih. kalau misalkan ingin melihat Bikin video-video seperti ini lagi dan Anda ingin geleng-geleng lagi melihat Ya, adanya cuma kenyataan di Indonesia, CCG doang. Makanya jangan lupa di like, comment, dan subscribe. betul. Oke Zone Vibes. Betul. Dan kalau pengen baca berita lengkapnya ada di Okezone.com. Baiklah. Dan cepat beritanya. Kalau gitu saya Tommy pamit. Saya Fer pamit. Kita ketemu lagi di CCG selanjutnya. CCG. Cowok-cowok gosip. Bye-bye. Gak sempet baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.